Wisnu Sang dengar nggak kelinting itu? Kalau dengar itu rasanya seperti adem ya. Iya. Nah, itu kok bisa sama gitu loh perasaan kita. Menarik banget ya. Iya. Kok bisa ketemu istri yang lama itu. Iya itu. Berarti apa yang Mas Wisnu ceritakan ini bisa kita bilang reinkarnasi ya. Betul. Tapi ini kan ngomongin kisah cinta 600 tahun yang lalu nih, istri Mas Wisnu aman ini, nggak apa-apa? Jadi kan udah yang sama-sama kita ketahui Mas Wisnu ya, kalau untuk sementara waktu ini Simbah nggak bisa hadir di sini nemeni kita untuk ngobrol-ngobrol. Makanya saya ya seneng banget lah Mas Wisnu bisa dalam kesempatan ini bisa hadir di sini. Mas Wisnu itu dulunya kan sampai sekarang pun kan masih sebagai penggemar algoritma alam yang udah jadi bagian lah dari keluarga kita di sini. Jadi ini apa kabar Mas Wisnu? Salam rahayu Mas. Iya, rahayu. Terima kasih, kabarku baik Mas. Sayang sekali ya Mbah Soib nggak bisa nemenin kita. Tapi ya apa namanya, saya terima kasih banget udah dikasih kesempatan bercerita di sini dan menjadi bagian dari algoritma alam. Iya, tentu saja itu Mas. Iya. Nah ini kan sedikit bocoran untuk teman-teman nih. Mas Wisnu ini kan mau menceritakan kisah cintanya dengan belahan jiwanya yang telah terpisah selama 600 tahun yang lalu gitu ya. Iya Mas. Tapi sebelum ke situ aku pengen tahu nih, Mas Wisnu ini bisa tahu algoritma alam gimana Mas ceritanya? Jadi gini Mas, apa namanya, mungkin Mas ya ingat juga, saya kan salah satu pemenang Iya. ya Giveaway yang pertama giveaway itu pertama, ya. betul. Iya. Nah, sesuai yang saya kasih tahu di situ, jadi saya tuh pernah dapat mimpi Mas. Jadi di mimpi saya itu ada orang pakai belangkon dan dua perempuan lagi menceritakan tentang Eyang Sabdo Palon Mas. Saya pikir apa ini gitu. Jadi ya udah, mungkin ini sekedar mimpi. Nah besoknya setelah pulang kerja, saya lihat YouTube di beranda itu ada ini Mas. Ada apa ini? Ada satu orang pakai belangkon, pakai baju Jawa gitu, dan dua perempuan lagi menceritakan Eyang Sabdo Palon. Wah, saya lihat apa ini? Oh, algoritma alam. Dari situ saya langsung subscribe. Saya lihat, wah ini kayaknya jawaban dari pertanyaan saya Mas. Oh ya, jadi itu memang sama persis ya seperti yang Mas Wisnu alami dalam mimpi itu ya. Betul. Temanya juga sama Mas, menceritakan tentang Eyang Sabdo Palon. Dan kenapa Mas Wisnu kok maksudnya ini loh percaya sekali dengan mimpi? Apa memang sering mengalami hal-hal yang berkaitan dengan mimpinya Mas Wisnu atau gimana? Ya, jadi apa namanya, saya tuh memang sering dapat mimpi, dapat istilahnya kayak disuruh tugas inilah itulah gitu dari orang-orang yang tidak dikenal. Nah saya tuh selalu mencari jawaban. Nah ketika saya dapat mimpi tentang algoritma alam dan cek di channelnya nih, ternyata itu kok kayaknya jawaban dari pertanyaan di benak saya tuh Mas. Jadi saya ingat pituturnya Simbah, kita tuh masing-masing punya tugas di dalam kehidupan ini. Nah apakah ini? Nah jadi makanya saya mencoba untuk menghubungi tim algoritma alam waktu itu dan berusaha untuk bertemu dengan Simbah. Gitu Mas. Tapi kalau dari Mas Wisnu sendiri sebenarnya apa yang dicari dari sosok Mbah Soib? Ya jawaban dari pertanyaan saya Mas. Jadi kayak contohnya saya tuh kayak seperti punya tugas, tapi saya mimpi saya tuh banyak ngalir Mas. Saya pengen minta dia tuh untuk memfilter gitu. Caranya bagaimana? Nah seperti itu Mas. Jadi makanya saya mencoba untuk nah inilah jawabannya gitu maksudnya. Nah kalau berkaitan dengan yang Mas Wisnu sempat ceritakan itu kan tentang kisah cinta 600 tahun yang lalu itu sudah ketemu jawabannya? Ya itu
sudah mas. Hmm. Apa namanya ya, menurut istilahnya ya, setelah diskusi dengan Simbah ya, itu salah satu dari reinkarnasi. Oh, reinkarnasi. Iya. Itu ceritanya. Gimana itu Iya. ceritanya? Jadi gini, ceritanya itu tahun 2016 mas. Mm-mm. Saya itu pernah dapat tugas. Jadi Iya. di dalam cerita Mbah Sohib juga, Mm-mm. itu kan kita masing-masing punya tugas nih ya Iya. dalam kehidupan ini. Nah Hmm. ternyata jawabannya itu pada saat saya tugas ke Jepang. Hmm. Nah di situ saya apa namanya ditugaskan ke Jepang itu, dapat kesempatan lah ya dari tempat saya bekerja. Nah disitulah saya menemukan apa namanya cerita 600 tahun lalu itu. Iya. Gimana ceritanya? Jadi gini mas, apa namanya seperti yang dibilang Mbak Soib kan, kita punya tugas masing-masing ya. Mm-mm. Nah ternyata saya itu di Jepang itu punya tugas yang belum selesai 600 tahun yang lalu. Iya. Nah ceritanya itu gini, saya punya temen, dia itu apa namanya orang Osaka. Mm. Ya kita bilang aja Mr. X ya. Iya, iya. Jadi teman saya ini ya apa namanya teman baik lah, karena dulu di Indonesia saya sering berhubungan dengan dia, Mm-mm. kontak masalah kerjaan ya. Nah ternyata pas saat sampai Jepang ya sudah, dia menjadi teman saya. Tapi saya tinggal di Nagoya, dia di Osaka. Yaitu apa namanya awal mulanya ya mas. Di situ saya nggak tahu apa namanya hubungan saya ini apa nih nantinya gitu. Mm. Kok bisa dia nih yang jadi teman akrab saya. Iya. Nah selanjutnya saya di situ, jadi gini, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang. Mm. Nah dalam belajar bahasa Jepang itu kebetulan ada guru pengganti mas. Mm. Guru penggantinya itu perempuan. Nah kebetulan dia hanya menggantikan 1 hari itu aja. Mm. Nah si sensei ini, saya bilang sensei ya, Iya. kalau ini sensei ini excited dia nanya ke saya, kamu orang Indonesia? Iya saya bilang. Nah, dia bilang, saya pernah ke Bali loh. Terus saya bilang, oh saya orang Bali loh, saya bilang itu. Nah awalnya ya memang tidak ada ini ya. Iya. Dari situ aja lah kita ya seperti guru dan murid ya. Iya. Saya diajarin segala macam. Nah tapi di akhir sesi dia kasih nomor teleponnya gitu. Dia bilang kalau ada apa-apa di Jepang boleh hubungi saya gitu. Iya. Nah akhirnya karena ya saya di Jepang juga nggak ada temen, ketika mau ngurus ini itu saya minta bantuan sama dia gitu. Nah dari situ ya udah istilahnya kita jadi teman lah ya. Mm. Nah beberapa waktu ya mas, saya dapat mimpi mas. Nah di mimpi itu saya datang ke kuil mas. Mm. Jadi di mimpi itu somehow saya datang ke kuil dari sungai, tiba-tiba saya disambut oleh orang seperti biksu gitu. Dibilang, oh Hisashiburi desu ne, katanya. Oh sudah lama katanya gitu, tidak bertemu ya gitu. Somehow di mimpi itu saya mengerti mas, walaupun bahasa Jepang ya, bahasa Jepang saya masih ini. Dia bilang, sudah lama tidak datang, selamat datang katanya. Nah di mimpi itu, di kuil itu ada pohon besar mas, dan ada jembatan melengkung. Nah biksu itu bilang, ayo tolong jalan ke sana, lewati jembatan itu dan lingkari. Istilahnya nih saya akan menemukan enlightenment tentang apa yang dikerjakan dulu. Oh iya. Gitu. Iya. Nah si biksu itu pernah bilang, saya tanya ini tepatnya di mana? Gitu. Saya ingat namanya Ehoji. Gitu. Ya sudah. Nah beberapa harinya setelah saya bekerja seperti biasa, teringat. Oh iya, pernah mimpi nih. Tapi di mana itu? Akhirnya saya ya zaman itu kan Google ya mas ya. Saya Google Ehoji Temple. Ternyata tempatnya di Tajimi namanya. Tajimi. Nah saya ingat guru saya itu, sensei itu tinggalnya di Tajimi mas. Iya. Langsung saya WA di line dia. Tahu temple ini nggak sensei? Ada pohon besarnya. Dia bilang, oh iya betul katanya. Kalau mau datang saja ke situ. Akhirnya saya mau datang sama dia nggak bisa karena waktunya susah ya. Akhirnya saya datang sendiri mas. Datang sendiri naik kereta. Kebetulan saya tinggal di satu apartemen itu di daerah Kanayama. Hanya 45 menit. Saya turun, tiba-tiba nyampe di sana. Saya lihat Google Map, itu sepertinya kalau bahasa Jepangnya Natsukashi. Jadi kok kayak saya pernah ada di sini gitu. Oh, ya. Saya jalan Familiar, aja, kayak familiar gitu mas. Saya jalan Google Map, oh ya sini, lewat sini. Setelah nyampe di gerbang kuilnya itu,
rasanya Mas beda. Apa namanya, kayak kita pernah ada di situ gitu. Kayak kita itu bagian dari itu. Oh ya. Saya tahu, lah saya langsung jalan, saya duduk di sungainya. Oh ya, ini sungainya ini. Itu ada jembatan melengkungnya. Jadi saya langsung, ya udah, saya berdoa sama yang Maha Kuasa. Ya udah, apa mungkin ini jalan apa, entah mau ditunjukkan seperti apa, ya saya pasrah dan berterima kasih. Saya lewatin jembatan itu, dan akhirnya ya karena itu nggak jauh dari tempat saya tinggal, akhirnya setiap Sabtu atau Minggu saya main ke sana gitu. Nah, yang menariknya ini Mas, jadi saya dan senseinya, si sensei ini ngajak saya untuk melihat keramik Mas di Tajimi itu. Ya udah, akhirnya saya datang ke sana. Nah, datang berdua nih Mas, sensei saya dengan senseinya. Jadi apa namanya, dia kayak tur ya. Ini keramik khas Tajimi loh, karena di sana itu khasnya keramik. Jadi ditunjukkan ini. Nah, waktu itu rasanya seperti kok familiar gitu, maksudnya dengan dia ini kok apa ya, ada rasa, ada chemistry-nya ya? gitu. Akhirnya ngomong tentang kuil itu, kita minumlah di kedai kopi dekat kuil itu. Minum ngobrol, kok sama gitu ininya. Nah, di situ akhirnya ya sudah, namanya juga kan ya saya terima kasih. Nah, akhirnya saya ada kesempatan lagi bertemu dengan teman saya yang di Osaka, Mr. X itu Mas. Nah, Mr. X ini ceritanya pengen bunuh diri Mas. Jadi pertama kali ketemu saya itu sebenarnya dia pengen bunuh diri. Tetapi karena ada janji dengan saya di Nagoya, dia membatalkan niat itu. Mas mau tahu kenapa dia mau bunuh diri? Kenapa? Karena dia kecewa dengan pacarnya Mas. Jadi kisah cinta juga. Nah, akhirnya ketemu dengan saya, dia pakai kacamata hitam. Apa namanya? Kenapa kok pakai kacamata hitam? Apa sih, abis nangis katanya gitu. Ternyata orang Jepang punya ini juga ya, perasaan juga ya. Akhirnya udah dari Nagoya kita ke Osaka sambil cerita dia segala macem, dan akhirnya dia cerita, saya tadinya mau bunuh diri, tapi karena mau ketemu sama Wisnu Sang, saya ingat, ya sudah. Nah, akhirnya di situ kita ke ini Mas, apa namanya, saya mendapat bisikan Mas. Jadi saya di mobil tuh, kamu punya nenek, saya bilang, yang udah meninggal, saya bilang gitu. Dia si Mr. X ini, iya nenek saya memang udah meninggal. Kata nenek kamu, saya bilang gitu. Awalnya dia nggak ngeh gitu. Kita disuruh ke kuil apa ya, saya bilang gitu. Dia langsung, apakah kuil makam nenek saya ya, katanya. Kita tuh ada kuil keluarga, boleh ke sana. Akhirnya kita ke situ dulu Mas, sebelum nyampe Nagoya itu. Akhirnya ke sana dulu, sebelum nyampe Osaka, ke sana dulu. Nah, di situ baru Mas. Jadi di Jepang itu kan ada makamnya itu dijadikan kuil gitu ya. Nah, di makam neneknya itu dibasuh, dibersihkan. Di situ langsung ada bisikan. Dikasih tahu, neneknya itu memberitahu ke saya untuk dikasih tahu ke Mr. X. Tenang saja, diambil harus legowo lah istilahnya. Karena ini memang jalannya. Tapi ujung-ujungnya akan terima dia juga gitu loh. Karena si cewek ini akan ketemu lagi gitu loh Mas. Saya juga bingung di situ loh. Maksudnya kok kayak ada bisikan apa ini? Nah, si Mr. X ini juga pikir, kok akhirnya dia, kok kamu bisa ya mendengar suara ini? Ya, dia percaya nggak percaya akhirnya. Nah, akhirnya dia ini Mas, di situ juga di Osaka, karena saya beberapa hari di sana. Akhirnya dia temukan dengan guru spiritualnya dia. Jadi guru spiritualnya itu nenek-nenek Mas, orang dokter akupuntur. Jadi baru ketemu itu dia, nenek itu langsung, ini kamu kakinya kenapa? Jadi kaki saya kayak dingin katanya. Leher kamu kenapa ini? Terus kamu, dibilang gitu tuh pakai bahasa Jepang. Saya awalnya nggak ngerti maksudnya apa nih. Tapi saya lihat di situ Mas, di tempat prakteknya itu banyak kura-kura Mas. Ya mungkin kura-kura tak kasat mata ya Mas. Jadi saya melihatnya seperti ada kura-kura. Nah, di situ baru Aino Sang ini menceritakan tentang mimpi saya yang kuil itu, dan perjalanan saya ke Jepang, tentang kok saya jadi mau bunuh diri nggak jadi. Nah, si nenek dokter akupuntur ini bilang Mas, disitulah saya baru tahu tentang cerita saya 600 tahun yang lalu. Jadi beliau bilang perjalanan saya ke Jepang itu bukan suatu kebetulan.
perjalanan saya ke Jepang itu adalah untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai 600 tahun yang lalu. Katanya begini, untuk kuil itu saya ada andil dalam pembangunan kuil itu. Nah, dan juga saya akan bertemu dengan orang-orang yang berkaitan dengan kuil itu. Nah, salah satunya si Mr. X ini. Ternyata Mr. X ini dulunya adalah landlord untuk tempel itu 600 tahun yang lalu. Dan juga yang paling menariknya Mas, dia bicara tentang kamu akan ketemu belahan jiwa kamu 600 tahun yang lalu. Saya langsung teringat sensei saya itu. Saya bilang sama teman saya, apakah itu? Ditanyalah ke itunya, ke dokter untuk nenek itu, dan ternyata bilang iya, betul katanya. Wah, saya di situ langsung, wah, apa namanya, seperti apa? Oh, pantesan. Kok ya itu gitu. Kok ya ada sesuatu, apa ya, masa dibilang chemistry dari awal ketemu itu. Betul sekali. Akhirnya tugas saya itu ternyata Mr. X ini hubungan keluarganya tuh nggak bagus Mas. Antara ayahnya dengan dia, dan dia dengan adik laki-lakinya. Nah, ternyata saya pas di Osaka itu saya selesaikan semua Mas. Jadi 10 tahun nggak ketemu dengan bapaknya karena ada saya di situ. Diundanglah bapaknya untuk makan. Kita makan di satu tempat. Nah, akhirnya di situ Mr. X ini dengan bapaknya itu cerita kayak orang lama nggak ketemu gitu loh Mas. Saya langsung, oh ya mereka pakai bahasa Jepang ya. Kayak wah seneng banget bapak sama anak udah nggak ketemu 10 tahun itu toh. Ya akhirnya mereka cerita, ternyata si bapaknya ini cerita sering ke Surabaya Mas, pernah ke Jakarta juga, dan tahu bakmi Orpa. Wah, jadi si Aino langsung, wah bener ini berkat Wisnu Sang saya ketemu ayah lagi, bicara dan terbuka gitu. Dan akhirnya ya apa namanya, mungkin selesailah tugas saya untuk menenangkan keluarganya itu. Dan yang lebih bagusnya lagi Mas, ternyata Mr. X ini nikah dengan mantan yang mutusin dia itu. Oh ya, yang tadi yang bikin, yang rencananya mau bikin dia bunuh diri itu ya. Ketemu lagi dan cocok dengan apa yang saya dapat di kuilnya itu tadi, makamnya si neneknya Mr. X itu. Oh ya, itu pesannya tadi. Pesannya itu ya. Betul. Gitu Mas. Terus yang itu? Ya. Yang tentang belahan jiwa itu gimana? Akhirnya kan saya tahu nih Mas. Jadi kesempatan lain saya ajak ketemu sensei saya ini. Akhirnya ditajimi lagi dong ketemu, dan dia ngajak ke tempat istilahnya tempat mie gitu, ramen tapi mie dingin gitu. Dan itu khas Tajimi Mas, khas daerah situ. Saya datang ke sana dengan dia. Nah di situ saya ceritakan Mas, ya saya ceritakan apa adanya lah ya gitu. Begini loh, saya ternyata saya kemarin main ke Osaka, saya bertemu dengan ini, saya cerita begitu. Akhirnya dia juga seperti, oh iya pantesan kayaknya saya dengan Wisnu Sang itu kok sudah lama kenal gitu. Nah kebetulan Mas, yang bikin kita ini lagi heboh lagi, itu kan musim panas ya. Jadi di tempat itu ada kelintingan itu loh, kelintingan angin itu loh, yang kalau kena angin kelinting gitu. Nah saya mau bilang, wah kalau ngedenger suara itu kok kayaknya adem. Dia langsung ngomong Mas, Wisnu Sang dengar nggak kelinting itu? Kalau dengar itu rasanya seperti adem ya. Nah itu kok bisa sama gitu loh perasaan kita. Akhirnya saya bilang seperti itu. Kita akhirnya awkward ya, maksudnya, oh ini gimana, nextnya gimana? Tapi saya kan udah nikah Mas. Jadi akhirnya ya sudah, kita sebagai teman baik saja. Tapi itulah kisah yang memang benar-benar istilahnya, wah buat saya 600 tahun yang lalu loh Mas. Jadi itu yang bikin saya lebih pengalaman hidup lah Mas. Iya, betul. Pengalaman spiritual. Iya. Tapi ini kan ngomongin kisah cinta 600 tahun yang lalu nih, istri Mas Wisnu aman ini, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya, karena itu memang masa lalu ya. Betul, karena itu masa lalu.
Tapi gini, Hmm. mau dibilang masa lalu kayaknya nggak pas juga, kehidupan di masa lalu gitu ya. Kehidupan di masa lalu, betul. Kehidupan di masa lalu. Yang pernah dibahas oleh Mas sama Mbah Soib toh, Iya. tentang reinkarnasi. Reinkarnasi. Iya. Berarti apa yang Mas Wisnu ceritakan ini bisa kita bilang reinkarnasi ya. Betul. Berarti Mas Wisnu termasuk salah satu orang yang beruntung karena bisa mendapatkan pengalaman kayak gini ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami tapi nggak bisa menerjemahkan karena nggak Betul. ada orang yang bisa mengetahui ya. Kalau Mas Wisnu kan taunya kan dari si nenek itu tadi ya, yang Betul. dokter itu ya. Ya, ternyata apa namanya Mas, semua kejadian itu berkaitan. Itu tidak ada yang kebetulan. Sama seperti contohnya saya ketemu dengan Algoritma alam. keluarga besar algoritma alam. Menarik banget ya. Iya. Kok bisa ketemu istri yang lama itu. Iya itu. Begitu Mas. Dan ternyata reinkarnasi itu ada karena ada termasuk salah satunya ada tugas yang dahulunya belum terselesaikan, jadi harus diselesaikan di kehidupan yang sekarang. Betul. Mungkin Lebih tepatnya apa kalimat yang lebih tepatnya untuk penggambaran reinkarnasi itu? istilahnya ya apa, sama seperti yang sudah dibahas di algoritma alam juga, kita masing-masing punya tugas di kehidupan ini. Dan mungkin kalau saya bisa bilang setiap insan itu masing-masing punya tugas, entah tugas yang dia harus selesaikan di dulunya, entah tugas yang harus diselesaikan sekarang, atau dia nyimpen ini untuk kehidupannya yang selanjutnya Mas. Oh iya. Jadi istilahnya ya yang kata-kata yang tepat ya mungkin ya reinkarnasi itu. Reinkarnasi. Iya. Oke lah Mas Wisnu, terima kasih banget untuk ceritanya. Nanti kita tunggu dari teman-teman yang lain yang mau bercerita di algoritma alam. Iya, Mas. Makasih ya Mas Wisnu ya. Ya, terima kasih Mas. Rahayu Mas. Sama Rahayu. Iya.